Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah. Nah, kita lanjutkan dulu setelah kita tahu bahwasannya memang khalifah kita seperti itu. Kita akan lanjutkan tentang miras. Untuk selanjutnya bisa di ini kah? Gantikan Zawiyah dulu, Ustaz. Naikin lagi. Antum tampilkan data ya. Oke. Ini mengenai Omar ya, mengenai Omar bin Khattab dan An-Nabidh Al-Muskir. Jadi sesuai dengan tema kita malam hari ini, ya kan, mengenai Omar bin Khattab dan Nabidh, ya kan. Nah, sebelum kita membahas beberapa riwayat terkait ini, saya ingin mendudukkan dulu apa itu An-Nabidh ya. An-Nabidh ini kalau kita lihat di dalam Mu'jam Maqayisil Lughah Ibnu Faris, di sini yang digaris merah ini ya, itu An-Nabidh itu korma yang ditaruh di wadah kemudian dituangi air. Nah, itu An-Nabidh. Nah, kemudian dua saja dulu ya. Saya mau mendudukkan dulu apa itu nabidh. Di dalam Lisanul Arab karangan Ibnu Manzur, ya kan, yang bergaris ya. Di sini disebutkan kenapa disebut dengan nabidh? Karena orang yang membuat nabidh itu dia mengambil korma atau zabib, ya kan, kismis, kemudian dia menaruhnya di wadah yang kemudian disirami dengan air, ya kan, kemudian didiamkan sampai meluap, kemudian fayasiru muskiran. Setelah proses itu dia akan menjadi memabukkan. Kemudian di sini lagi ya, awan nabzuhu, melempar, ya kan, karena memang kan ditaruh gitu kan, ditaruh kurma atau kismis, kemudian ditaruh. Nangis abang kabeh, motone abang, lambene abang, irunge abang. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, nabidh itu nanti kata Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab, kalau tidak memabukkan maka dia halal. Maka apabila memabukkan dia haram. Dan penggunaan kata nabidh ini terulang di dalam hadis, ya kan? Jadi ada tuh nanti hadis-hadis yang menyebutkan kata an-nabidh. Nah, maksudnya di sini adalah sesuatu yang dibuat daripada minuman, ya kan, minuman-minuman dari kurma, dari kismis, dari madu, kemudian dari hintoh, dari gandum dan lain-lain. Nah, jadi dari paparan tadi ya dapat kita simpulkan bahwa nabidh itu memang nama minuman, ya kan, dibuat dari buah, ya kan, seperti kurma dan lain-lain, ya kan. Nah, nanti dia ada kemungkinan dalam prosesnya itu kalau didiamkan dia akan menjadi memabukkan, dan ada juga yang tidak memabukkan memang kalau dia tidak sampai ke fermentasi menjadi memabukkan. Oke, seperti itu dulu ya nabidh. Nah, di sini
Eh, Pertanyaan mendasar adalah hal syariba Umar nabidan. Apakah Umar itu meminum nabid atau bagaimana? Ini perlu kita jawab dulu ya. Sip. Nah, jadi di dalam Al-Musannaf li Ibni Abi Syaibah, ya kan? Juz 5 halaman 80 ya. Hadis nomor 2388 23882 ya. Ini saya ambilkan ya. Riwayat dari Abu Bakar, ya kan, dari Abul Ahwas, dari Abi Ishaq, dari Amr bin Maimun. Nah, sebelum kita masuk ke hadis, ya kan, Abu Bakar, Abul Ahwas, kemudian Abu Ishaq, kemudian Amr bin Maimun, ini bisa dilihat, ini semuanya adalah kalau tidak rijalus sahihain, perawi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, status mereka adalah perawi salah satu dari Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Nah, di sini malah rata-rata perawi Sahih Bukhari dan Muslim hanya Abul Ahwas yang menjadi perawi Sahih Muslim, dan dia pun statusnya thiqah. Intinya hadis ini kalau dilihat secara sanad sahih. Nah, seperti itu ya. Nah, Saya ngambil singkatnya aja guru, kan rijalus sahihain itu berharga, dianggap berharga kan. ya. Nah, gitu. Nah, apa isi matan hadis? Amr bin Maimun itu berkata, manakala ditikam Umar, ya kan, kemudian ia didatangi tabib, ya kan, ya dokter lah, ya kan. Nah, kemudian faqala, tabib tadi berkata, ayyus syarabi ahabbu ilaika, minuman apa yang paling engkau sukai wahai Umar, ya kan. Maka dijawab oleh Umar, an-nabil, yang paling beliau sukai itu adalah nabil. Jadi jelas di sini kan, kalau pertanyaannya apakah Umar minum nabih atau tidak, maka ya Umar minum nabih. Bahkan dikatakan oleh beliau sendiri, minuman yang paling disukai oleh beliau ketika ditanyakan itu adalah an-nabih, ya kan? Sudah ya. Jadi Umar minum nabih, oke, ya kan? Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang perlu kita jawab, apakah nabih yang diminum Umar itu dari jenis yang memabukkan atau bagaimana? Ya kan? Oke. Ya, mantap. Nah, itu kan nabih tadi ada yang memabukkan, ada yang tidak memabukkan. Nah, pertanyaan Iya. selanjutnya adalah yang diminum Umar itu jenis yang mana, ya kan? Nah, maka di sini saya ambilkan riwayat yang dikutip di dalam Faidul Bari ala Sahihil Bukhari lil Kashmiri ya. Nah, kenapa saya mengambil dari Faidul Bari ala Sahihil Bukhari ini karangan Al Kashmiri? Karena di sini saya tidak usah repot lagi nih menyelidiki rawi-perawi. Karena di sini sudah dijelaskan oleh beliau bisa nadin sahih, sanad riwayat yang beliau bawakan ini sahih, ya. Kalau di atas tadi kan saya cari-cari tuh, ya kan. Kalau ini saya ikut aja sudah apa yang dikatakan oleh Al-Kashmiri ya di dalam Faidul Bari ala Sahihil Bukhari ya. Apa riwayatnya? Di sini diceritakan bahwa Umar itu ada dalam satu perjalanan. Kemudian didatangkan kepada beliau dengan nabidh, ya. Fasyariba minhu, maka beliau meminum nabidh tersebut. Kemudian di sini disebutkan faqat taba. Faqat taba itu kalau kita lihat di kamus nanti arti faqat taba itu mengerutkan dahi. Ada juga maknanya faqat taba ay abasa. Mukanya menjadi cemberut masam gitu, Kak. Mengerutkan kening. Nah,
Ciri khas Ya, peminum ini, minum. kenapa? Iya, Kenapa? ya tanda-tanda orang minum miras lah. Ya wallahualam, pokoknya begitu dulu Wallahu bro. alam. Ya. Nah, ya kan. Nah, kemudian kata beliau, summa qala, Umar berkata, inna nabi dat ta'if, bahwanya nabi Taif, ya kan, nabi Taif, ya kan. Ini maksudnya kota Taif ya. Nabi kota Taif itu di sini dikatakan lahu gharam. Eh, dalam Nabi Taif itu dia mempunyai gharam. Gharam itu apa arti gharam? Gharam itu kalau kita terjemahkan ya kegilaan, ya kan. Nah, Nah, ya kan. Nah, tapi ini belum anu lagi, belum spesifik lagi. Jadi kita masih meraba-raba nih, wah kayaknya ini iya, memabukkan betul, nih, betul. ya kan. Nah, Masih meraba-raba kan. Nah, diurut, tapi diurut. Nah, kita lanjut dulu ya kan. lanjut Ya dulu. kan? Seru Nah, ini, seru. kemudian fadzakara syiddatan la ahfazuha. Kemudian Umar menceritakan syiddah. Syiddah itu keras, ya kan? Keras terkait minuman ya. La ahfazuha, aku kada ingat, aku lupa, kata Hammam bin Al Harith, aku lupa pembicaraan itu persisnya, ya kan? Nah, ini kita lanjut lagi ya. Ya. Summa da'a bima'in fasabba alaihi. Kemudian Umar minta bawakan air, maka kemudian ia menuangkan nabis tadi, menuangkan air ke nabis tadi, ya kan? Summa syariba, kemudian beliau minum lagi. Ya, bisanadin sahih, ini sanadnya sahih ya. Nah, kemudian di sini disebutkan wafit Tahawi di dalam Ma'anil Athar At-Tahawi ya. Coba, Mas. Lafzu walahu gharam, ungkapan atau tulisan tadi walahu gharam tadi itu bil ghainil mu'jamah, dengan huruf ghain yang ada titiknya. Wa huwa ghalat, ini keliru ya. Yang sahih itu dengan ain tanpa titik. Nah, ain tanpa titik kama qala An-Nahas, sebagaimana yang dikatakan An-Nahas di dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh, dan An-Nahas ini sendiri adalah muridnya At-Tahawi sendiri. Nah, ya kan? Nah, kalau kita lihat ke kamus, apa itu aram? Tadi kan gharam. Ya kan? Aram itu artinya syiddah, keras. Ya. Maka ungkapan inna nabi dzat Taif lahu aram, bahwasanya minuman nabi kota Taif itu keras, yaitu menunjukkan apa lagi kalau yang memang diminum Umar itu ya minuman nabis yang memabukkan kan, minuman keras kan. Ya, jadi kalau di fakat taba kita masih bisa berhelah lah ya kan. Kemudian Taiful inna nabi dzat Taif lahu gharam, ini sudah menunjukkan bahwa yang diminum itu adalah nabis yang memabukkan. Ditambah lagi perbuatan beliau menuangkan air ke dalam nabis tersebut. Nah, kalau antum pernah melihat orang yang sikir, itu fungsinya menumpahkan air ke dalam sesuatu yang memabukkan itu untuk apa ya? Untuk meringankan, supaya jangan terlalu keras anunya, apanya lah, ya jangan kuat banget gitu. Nah, Iya, pengalaman ini. ya anak nggak pengalaman guru maka nggak bisa mengungkapkan apa itu gitu kan. Nah, oke. Jadi di sini terbukti ya dari siak hadis ini, dan hadisnya sanadnya sahih, bahwa Umar pun juga meminum minuman nabidh yang muskir, yang memabukkan ya. Ya, wallahu alam, banyak sedikitnya ada yang mengatakan cuman icip-icip aja, itu terserah lah ya. Intinya Umar juga meminum ya nabidh yang muskir ya.
Nah, kemudian di sini saya catatkan ada ijtihadat Umar haulan Nabi. Ini kreasi-kreasi Umar seputaran An-Nabi. Ya. Jadi di sini At-Tahawi di dalam Syarhu Ma'anil Athar itu beliau mengatakan bahwa min fiqhi Umar itu adalah ibahatu qalilin nabi syadid. Boleh sedikit kalau minum nabitnya yang keras ya kan. Kalau sedikit aja boleh gitu, banyak nggak boleh ya. Nah, oke ya. Itu Umar punya tuh ya kan. Kemudian yang kedua, hilatun nabi syadid. Ini hilah itu apa ya? Mengakali ya. Mengakali nabit yang keras, maksudnya nabit yang memabukkan, liyakuna halalan, supaya halal. Itu caranya bagaimana? Ayyafubba alaihil ma. Itu ditambahkan air. Kama fi riwayatit Tahawi allati sabaqa dzikruha. Sebagaimana yang ada di riwayat Imam At-Tahawi yang sudah disebutkan tadi, ya kan? Umar kan menumpahkan air ke nabis tadi, baru minum lagi, gitu nah. Oke. Kemudian termasuk fikih Umar juga itu iqamatul had liman sakar. Yang dikenakan hukum itu untuk orang yang mabuk, ya. La liman syariba walam yaskir. Tidak dihukum kalau orang minum. Kan riwayat Umar tuh banyak kan menghukum orang yang minum khamar. Ternyata itu bukan karena minum khamarnya, tapi kalau menurut Umar itu adalah karena dia mabuk. Kalau tidak mabuk, tidak usah, ya kan? Nah, qala Umar liman syariban nabidh, ya kan? Ini Umar pernah berkata bagi orang yang meminum nabidh yang ada di fikir bati Umar, yang ada di kantong minum Umar. Jadi Sayyidina Umar itu punya kirbah yang isinya nabidh, kemudian ada yang minum. Apa kata Umar? Innama jalat suka lisakrika, ya kan? Lisakrika atau lisukrika la ala syurbika. Hanya saja aku, kata beliau, memukulmu, menghukummu, ya kan? Itu karena engkau mabuk, bukan karena engkau minum. Ya, kalau minum tidak mabuk tidak apa-apa, tapi ini kau mabuk. Dan itu yang memabukkan itu tadi disebutkan ada di kantong minum Umar, ya. Nah, ini silahkan dilihat di dalam kitab Al-Kharaj karangan Qadhi Abi Yusuf, ya. Ini ashabnya Abu Hanifah. Dan memang mazhab Abu Hanifah dalam hal ini itu mirip dengan pendapat Umar, ya. Nah, oke. Bagaimana sih sebenarnya sesuatu yang memabukkan itu? Maka saya akan menampilkan data bahwa antum silakan nilai lah, ya kan, mau khamar atau kan bukan khamar itu bagaimana. Jadi di dalam kitab An-Nazmul Mutanatsir ya, lupa saya. Ya, An-Nazmul Mutanatsir, kata Al-Qattani itu kan yang memuat hadis-hadis yang mutawatir. Jadi ya, beliau mengatakan bahwa apa, Guru? Ya, hadis mutawatir. Kumpulan termasuk yang mutawatir, walaupun mutawatirnya makna ya, itu adalah ketetapan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kullu muskirin haram, bahwa setiap yang memabukkan itu haram, ya. Dan yang meriwayatkan ini, ya, bahwa yang memabukkan itu pokoknya yang memabukkan itu namanya khamar kah, nabith kah, ya kan? Itu yang meriwayatkan itu ada Aisyah, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, yang lucunya itu Umar juga meriwayatkan ini, ya. Ternyata Umar sendiri meriwayatkan. Nah, maka kalau dilihat dari kejadian ini bahwa Umar lupa yang kejadian tadi, Guru, yang Bian ceritakan tadi, itu masuk akal sekali. Dia sendiri kok yang meriwayatkan hadis ini.
Nah, kemudian Zaid bin Sabit, Abi Sa'id, dan lain-lain ya. Jadi di sini sampai 14 sahabat. Bahkan ditambah oleh pengarang, oleh Al-Qahtani, Al-Hafidh Al-Qahtani, itu bahkan sampai 18 sahabat yang meriwayatkan. Nah, bahkan di sini ada keterangan bahwa itu mutawatir, diambil dari As-Suyuti ya, bahwa hadis kullu muskirin haram itu bahkan derajat mutawatirnya itu kata Ibnu Hajar wafil bab itu nahu thalathina sahabiyan, ada 30 sahabat yang meriwayatkan, wa aktsarul ahadis, dan umumnya kebanyakan hadis-hadis yang diriwayatkan masalah kullu muskirin khamrun, kullu muskirin haram itu hadis-hadisnya rata-rata di sini wa aktsarul ahadis anhum jiyad, bagus-bagus semua tuh, sahih-sahih semua tuh, makbul semua, ya kan? Nah, maka di sini disebutkan, ini closing terakhir lah. Ini dinakal dari Al-Muwatta karangan Az-Zarqani, ya kan? Fil kalam ala hadithi kullu fi hadithi kulli syarabin atau kullu syarabin askara haramun, ya kan? Bahwa setiap yang memabukkan itu haram. Apa nasnya? Waqad warada lafzu hadzal hadits wa ma'nahu an turuqin an aksar min salasina minas sahabah. Jadi 30 sahabat tuh yang meriwayatkan bahwa yang memabukkan itu haram, ya kan? Madmunuha, kandungannya apa? Secara kesimpulan nih, ya kan? An-nasakra la yuhillu tanawu lahu, bahwa yang memabukkan itu tidak boleh dikonsumsi, titik, tanpa koma. Kalau sedikit tidak memabukkan boleh, ya kan? Yang kada boleh kalau banyak, atau tadi komanya tadi, ya kan? Apalagi campur aja dengan air supaya ya ringan-ringan lah memabukkannya. Oke, jadi itu aja data dari Ulun, Guru. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah.